Sedikit saya ingin menanggapi terkait dengan video yang sedang viral. Video yang sedang viral. Jadi video yang sedang viral itu ada seorang laki-laki yang menendang sesajen yang kalau tidak salah ada di Gunung Semeru ya. Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Jadi di situ ada sesajen yang isinya itu buah-buahan, ada nasi, ada ayam, ada semacam kayak apa ya? Semacam bunga-bunga, terus ada semacam kue-kue kayak ya ketan kayak biasanya yang dibungkus pakai daun pisang juga, itu apa itu namanya? Ya semacam sejenis seperti itu. Kemudian di dalam video itu dia bilang ini yang menyebabkan murka Allah. Jarang sekali disadari ini yang menyebabkan murka Allah, sehingga makanan itu langsung dibuang. Kebetulan posisinya kan di dataran tinggi. Jadi di situ ada semacam kayak jurang gitu, dibuang begitu saja. Terus ada nasinya itu yang ditendang. Itu sebenarnya bagaimana? Sesajen itu bagaimana? Boleh apa tidak boleh? Sesajen boleh apa tidak boleh? Karena itu bukan budaya. Ya enggak. Tergantung misalnya. Tergantung gimana? Kan kadang kalau pas itu selamatan kan masih saja kadang kayak kue pisang. Tapi itu kan didoain. Terus? Ke ustaz itu dikasih orang. Oh iya. Jadi mungkin yang perlu kita amati dari video itu ya, yang ada di sekeliling Gunung Semeru itu kan agamanya kemungkinan juga bukan hanya Islam kan? Ada juga yang agama lain, semisal Kristen atau agama Hindu atau yang lain mungkin. Kalaupun yang melakukan itu mereka yang beragama di luar kita, di luar Islam, ya wajar kan? Karena memang keyakinannya kan seperti itu mungkin, kan begitu. Jadi tidak usah yang mengundang murka Allah seakan-akan dia sendiri tahu Allah itu lagi murka, kayak orang yang paling dekat dengan Allah. Pertama itu. Jadi kalaupun itu dilakukan oleh orang di luar Islam, ya masa mau disalahkan? Ya karena memang dia itu punya aturan sendiri kan, di dalam agamanya mungkin punya aturan sendiri. Kalaupun dilakukan oleh orang Islam, itu juga ada beberapa kemungkinan. Saya kemarin mendengarkan satu jawaban dari salah seorang keluarga Nurul Jadid, kalau tidak salah, keluarga apa alumni saya tidak tahu. Jadi bisa jadi sesajen di situ, bisa jadi ada orang camping begitu, pas kemudian ada makanan pas lupa, tidak dibawa ketinggalan, bisa jadi kan? Mungkin saja kan? Mungkin. Atau memang di situ orang mengadakan acara selamatan di situ, setelah selamatan kemudian memang ditinggal, barangkali ada orang yang di situ kemudian dia makan. Masuk akal kan juga ya? Kira-kira boleh apa enggak? Boleh kan? Ya, jadi banyak kemungkinan. Atau misalnya sengaja ditinggal, barangkali ada hewan-hewan yang kelaparan, akhirnya dimakan. Boleh apa enggak boleh? Boleh kan? Jadi kan kemungkinan itu semuanya kan mungkin saja kan. Dan juga ada kemungkinan punya keyakinan dengan memberikan makanan-makanan itu agar penghuni daripada Gunung Semeru itu tidak marah. Nah ini yang beda nanti. Berarti dia itu mempersembahkan makanan-makanan untuk selain Allah, apalagi diniatkan untuk pengabdian. Kayak film di TV itu pengabdi setan ya, pengabdi setan itu justru sangat tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya contoh ya, misalnya ritual yang ada di laut misalnya, kemudian membuang kepala sapi misalnya, kira-kira boleh apa tidak boleh? Tergantung niatnya.
kalau misalkan niatnya untuk ngasih makan ikan, tidak masalah. Karena apa? Karena mereka itu kan kerjanya dapat rezeki dari ikan-ikan itu, sehingga sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada ikan-ikan yang sudah membantu dia untuk mendapatkan uang sebagai perantara, walaupun semuanya itu tetap dari Allah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada dalilnya, ada di dalam kitab Nihayatul Muhtaj disebutkan bahwasanya dengan membuang roti di laut diniatkan untuk sedekah kepada ikan-ikan atau yang ada di laut itu, maka hal tersebut lam yahrum, tidak haram. Tidak haram. Jadi kalaupun yang kasus di Semeru itu diniatkan untuk ngasih makan hewan-hewan, ya tidak masalah. Karena memang itu adalah hal yang baik, termasuk sedekah juga. Makanya saran saya, kalau misalkan kita lagi makan, kemudian kita itu udah habis makanannya, dibuangnya itu harus sekiranya tidak sia-sia. Niatnya apa? Sedekah. Anggap saja misalkan ngasih makan semut begitu. Jadi kita itu bukan tidak menghormati makanan, tapi memang pengen ngasih kepada semut. Berhubung kita udah bisa manggil semut, ya asal ditaruh saja kan. Soalnya nanti kan semutnya biasanya datang sendiri tanpa kecuali Mbak Diana mungkin bisa manggil semut itu. Nah, ketika memang tujuannya itu persembahan untuk arwah-arwah atau jin-jin itu, nanti kalau tidak dikasih seperti ini takut marah, dan nanti takut tambah lebih parah lagi itu erupsi gunungnya. Dan kita harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi madarat kecuali Allah, kan ini yang penting. Jadi kalaupun sesajen itu tergantung orangnya, toh kita juga tidak tahu itu asal usulnya bagaimana. Kok asal-asal langsung ngomong, oh ini bisa mengundang murka Allah, untuk tidak ngomong mengandung. Mengundang murka Allah. Jadi seakan-akan pasti Allah murka. Kenapa? Karena mensekutukan Allah, kan begitu. Kalau mensekutukan Allah, mestinya kan sejak dari dulu Allah murka. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak menyembah Allah, kan? Kan ya? Sejak dulu sampai sekarang kan masih ada dan belum pernah hilang orang yang mensekutukan Allah, kan? Artinya yang di luar agama kita kan otomatis yang disembah kan bukan Allah. Mestinya kan sejak dulu Allah murka. Kenapa tidak tiap hari saja meletus itu gunungnya gitu. Secara akal ya. Kan begitu. Dan sebenarnya itu sudah sedikit diketahui identitasnya, memang bukan kelompok dari kita, memang kelompok yang anggap saja gampang untuk mengatakan syirik, mengatakan bid'ah. Dilihat juga dari penampilannya juga kelihatan itu. Jadi itu tidak apa. Kalaupun ngasih makan jin, jin itu makannya bukan itu. Jin kasih makan ayam. Kasih makan nasi. Itu tradisi-tradisi yang perlu untuk diluruskan. Kadang-kadang di daerah sini itu ada, ketika ada sebuah pernikahan itu harus dikasih semacam nasi, ada telur, ada apa ya? Batok kelapa. Pas itu harus ditaruh di setiap ruangan di dalam rumah, di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, di dapur, bahkan di jeding. Saya pernah mendengar soalnya ada orang yang konsultasi ke rumah saya dengan seperti itu. Ini gimana Ustadz? Boleh apa tidak boleh? Kalau saya bilang, saya jawabnya yang tengah-tengah saja. Ya tidak apa-apa, nanti taruh di situ, setelah itu nanti kirim doa, setelah itu bagikan kepada orang-orang. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kan mubadzir itu. Nah, apalagi yang kemarin itu, anggap saja kalaupun itu misalnya mubadzir ya, yang makanan yang ada di video itu, akan menjadi lebih mubadzir lagi ketika langsung ditendang. Itu tidak menghormati makanan. Ada dua kesalahan, kalaupun itu hal yang salah ya, karena diniatkan untuk memberikan persembahan kepada
kepada jin-jin atau genderuwo-genderuwo, penghuni-penghuni penghuni Gunung Semeru itu satu kesalahan kalaupun memang tujuannya itu. Ditambah kesalahan yang lain, tendang-tendang makanannya, padahal kita itu kan dianjurkan untuk memuliakan makanan. Kalaupun ada makanan jatuh itu kan kita dianjurkan untuk mengambil kan, dibersihkan baru dimakan. Kadang kita itu gengsi ngambil itu. Ya kecuali yang jatuh itu makanan yang berkuah, semisal soto atau apa, ya gimana caranya ngambil. Kalau misalkan anggap saja kayak basgor atau jihu atau apa jatuh, kadang gengsi itu diambil itu. Biasa aja ambil itu apa, debunya dibersihkan. Kalau agak jijik ya dicuci, makan. Karena itu bagian dari rezekinya Allah. Bagian dari rezekinya Allah. Orang kalau tidak memuliakan rezeki yang sedikit, bagaimana mungkin dia berharap mendapatkan rezeki yang banyak. Mungkin saya juga kurang setuju kalau ada orang bertamu dikasih air pas tidak dihabiskan itu. Pasti tidak dihabiskan. Itu juga ada ilmunya itu. Kalaupun tidak dihabiskan, tuan rumah itu jangan langsung dibuang. Carilah tanaman-tanaman atau pohon itu, niat untuk nyiram-nyiram itu, biar tidak mubazir. Tapi yang bagus kalau bertamu, habiskan itu lebih. Bunda, airnya habiskan. Airnya habiskan. Kalau isi toplesnya, kalau antara dihabiskan dengan tidak dihabiskan tuh kayaknya mirip-mirip ini sebenarnya orang kelaparan atau apa orang rakus gitu. Jadi agak mirip-mirip. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Apalagi tuan rumahnya enak gitu. Kadang-kadang saya juga guyon sama ini tamu-tamu. Silakan dimakan, dihabiskan juga tidak apa-apa. Tapi saya memang benar-benar jujur, tidak apa-apa, dihabiskan. Bukan cuma pura-pura. Pura-pura lain, kurang ajar. Tamu tidak membawa berkah ini. Ini apa namanya? Bertamu apa ngerampok ini. Jadi kalaupun misalnya ngasih makan jin ya, dalam satu keterangan, semisal di dalam kitab Kasyifatus saja, jin itu makanannya tulang-tulang. Nah, sesajen itu apa? Kan bukan tulang, macam-macam kan? Ada buah. Masa jin makan buah apel gitu? Atau buah salak gitu, macam-macam. Itu tulang. Walaupun sebagian pendapat yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiah Bujairami Al-Khatib, ada seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan bahwa jin itu punya kekhususan tidak makan dan tidak minum dan tidak menikah. Kalau menurut pendapatnya Wahab bin Munabbih berarti kan tidak butuh kepada makanan. Kalaupun misalnya diniatkan untuk leluhur-leluhurnya, orang mati itu tidak butuh makanan. Kan ya? Butuhnya apa? Doa. Kalaupun makanan ya diniatkan sebagai sodakoh untuk orang yang meninggal dunia, pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi saya kira yang dilakukan di dalam video itu kurang pas. Kalaupun misalnya itu memang benar-benar salah, memang tujuannya untuk persembahan kepada arwah-arwah atau misalnya kepada jin-jin atau dedemit itu misalnya, ya cukup buat video ya tanpa harus membuang atau menendang itu. Ini adalah perbuatan yang tidak benar, dalilnya ini. Itu alangkah lebih bagusnya. Yang kedua juga menyakiti perasaan orang. Kan ya. Salah sih salah, tapi caranya juga tidak sebegitunya kan? Sadis. Sampai ditendang, sampai takbir Allahu Akbar dikira mau perang. Sampai Allahu Akbar. Lawannya siapa? Yang jadi setan siapa? Kadang juga lucu itu. Makanya sikap kita sih ya tetap
tidak, bukan hal yang bisa dibenarkan. Dia memang punya keyakinan mungkin itu adalah hal yang syirik, tapi tanpa mencari tahu asal usulnya dulu. Ya tadi kan ada beberapa kemungkinan kan, dan sangat-sangat mungkin semuanya itu, sangat mungkin. Apalagi kemarin ada yang komen itu di grup itu, Mbak Aisyah kalau tidak salah, itu di sekitar Gunung Semeru itu banyak yang beragama Hindu. Ini ya. Pernah nyampe. Ini ya. Kalau misalkan banyak yang beragama Hindu, berarti kan kemungkinan sesembahannya mereka, persembahannya mereka. Ya namanya agama lain, masa kita mau ngatur-ngatur agamanya? Oh, sudah punya aturan sendiri kan? Kan begitu. Jadi ya kita harus memilah dan memilih, tidak perlu untuk tergesa-gesa mengambil sikap. Dan sekarang itu nasibnya diburu sama polisi itu. Diburu sama polisi. Ya karena memang menyakiti perasaan orang lain, apalagi masih dalam keadaan berduka. Yang masih dalam keadaan berduka. Bukan kemudian membantu yang lebih bagus, di video itu akan lebih bagus lagi itu. Di video daripada melakukan hal-hal yang seperti itu. Walaupun itu durasinya cuma sekian detik, sekitar 30 detik, tapi itu sudah viral itu, dan bahkan ditonton sampai jutaan kali. Dan kita sebagai orang yang berilmu ya harus bersikap, kita harus bagaimana. Intinya kalau itu disebut sesajen dan diniatkan untuk sedekah, kemudian diberikan kepada orang lain, itu lebih bagus. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, kalaupun niat sedekah kepada orang lain mendekatkan diri kepada Allah, mestinya tidak di tempat-tempat seperti itu kalau dilakukan oleh orang-orang Islam. Agar apa? Agar orang itu tidak berkeyakinan bahwa itu diperbolehkan. Ya, misalnya di rumah saja kan tidak apa-apa, tidak harus di situ. Apalagi di tempat-tempat di sumur kasih makanan, di situ kasih makanan, ini kan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan.